kelas 6A Perbankan Syariah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pemahaman mendasar mengenai manajemen risiko perbankan Islam. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen risiko. Karena di video ini temanya adalah pemahaman mendasar mengenai manajemen perbankan Islam, jadi kita harus terlebih dahulu tahu definisi dari manajemen risiko itu apa sih sebenarnya. Jadi pengertian manajemen risiko menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 38 ayat 1 yang disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank. Nah, jadi kita sudah tahu kan apa pengertian dari manajemen risiko tersebut, yaitu untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank itu sendiri. Next, kita masuk ke filosofi manajemen risiko. Bank Islam diharapkan mampu mengoptimalkan laba serta meningkatkan nilai bagi para stakeholdernya, seperti kredibilitas dan kinerja pimpinan, karyawan, sistem produk dan layanan, jaringan, serta teknologi. Perbankan Islam diharapkan sempurna dan dapat menyempurnakan sistem perbankan yang ada. Masa depan perbankan sangat bergantung pada kemampuan manajemen perbankan Islam dalam menghadapi berbagai perubahan pesat yang terjadi pada saat ini. Tidak dielakkannya seperti globalisasi, pesatnya informasi, serta inovasi keuangan di mana tempat perbankan Islam bernaung menjadi semakin kompleks, dinamis, serta kompetitif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terhadap perbankan Islam, di mana semua risiko tersebut mutlak harus dikelola. Lain halnya dengan bank konvensional, bank Islam tidak hanya dihadapkan oleh risiko-risiko yang telah dihadapi oleh bank konvensional, karena bank Islam memiliki sifat yang unik dan relatif beragam. Bank Islam tidak hanya dihadapkan oleh risiko-risiko tradisional seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, tetapi risiko-risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis dan akadnya. Risiko-risiko unik tersebut antara lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko investasi, risiko imbal hasil, dan lain sebagainya. Para banker Islam diharapkan tidak hanya mampu menguasai teknik dan instrumen manajemen risiko tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, namun juga teknik dan instrumen manajemen risiko unik yang terdapat pada perbankan Islam. Meskipun tantangannya sedemikian besar, jika bank Islam kembali kepada karakteristik dasarnya, yaitu memprioritaskan penggunaan akad bagi hasil pada penghimpunan dan penyaluran dana, memungkinkan bank Islam mencapai posisi yang lebih stabil. Saya akan membahas jenis-jenis risiko dan manfaat dari manajemen risiko. Jenis-jenis risiko yaitu akan saya sebutkan ada 10 jenis-jenis risiko yang ada pada bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama itu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko investasi, dan risiko imbal hasil. Risiko investasi dan risiko imbal hasil hanya terdapat pada bank syariah karena mereka risiko-risiko yang unik dan spesifik di bank syariah yang tidak terdapat pada bank konvensional. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat dari manajemen risiko. Manfaat dari penerapan manajemen risiko yang baik yaitu pertama, menjamin pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, memperkecil kemungkinan kebangkrutan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keempat, memberi keamanan bagi perusahaan. Nah, pembahasan yang terakhir adalah saya akan membahas tujuan dari manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko yang akan saya bahas yaitu tujuan sebelum terjadinya peril dan tujuan setelah terjadinya peril. Nah, tujuan sebelum kita masuk ke tujuan, pasti kalian
pengen tahu peril itu apa sih? Peril itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, kita masuk ya. Tujuan sebelum terjadinya peril adalah tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal sebelum terjadinya peril atau peristiwa. Itu dapat berupa pertama hal-hal yang bersifat ekonomis. Misalnya, upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yaitu dapat dimulai dengan melakukan analisis keuangan. Yang kedua yaitu hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk menanggulangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya peristiwa peril tertentu yang dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah tindakan penanggulangan dari pihak ketiga atau pihak luar perusahaan, misalnya yaitu memakai atau menyiapkan alat-alat keselamatan kerja di tempat bekerja pada waktu bekerja, serta dapat mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan setelah terjadinya peril. Sebelumnya kan kita sudah membahas tujuan sebelum terjadinya peril, sekarang tujuan setelah terjadinya peril. Apa sih tujuan dari setelah terjadinya peril? Yaitu tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal yang berkaitan setelah terjadinya peril dapat berupa pertama, menyelamatkan operasi perusahaan. Yang kedua, mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat tetap berlanjut setelah perusahaan terkena peril. Yang ketiga, mengupayakan agar pendapatan perusahaan agar tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya. Yang keempat, mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha. Yang terakhir, berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Di penghujung video ini, saya telah menjelaskan mengenai pemahaman mendasar manajemen risiko perbankan Islam, yaitu dari pengertian, filosofi, jenis-jenis risiko, manfaat, serta tujuannya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan serta menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.